terlebih dahulu ya, bagaimana kebijakan ini menjadi sesuatu yang terimplementasi dengan baik di Kabupaten Waikanan. Karena ini revitalisasi bahasa daerah ini program kementerian, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang kemudian turun lagi ke UPT yang ada di Lampung, yakni Balai Bahasa Provinsi Lampung, yang disambut dengan sangat baik oleh pemerintah daerah di Kabupaten Waikanan. Bagaimana Pak Sekda memandang ini menjadi sesuatu yang penting yang akhirnya dianggarkan, kemudian didukung secara penuh implementasinya di Kabupaten Waikanan, itu bagaimana Pak? Mohon izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati tentunya Balai BPMP, Balai Bahasa ya, yang telah mengundang saya di sini untuk bertemu dengan kawan-kawan penggiat revitalisasi bahasa daerah ini. Terima kasih Pak atas undangannya dan kesempatannya. Kemudian yang saya hormati tentunya saya banggakan kawan-kawan di sini yang menurut saya hebat-hebat ya, memperjuangkan sesuatu yang tidak biasa. Kemudian juga saya lupa hampir di sini. Ini ujung tombak saya sekarang, Pak Kiki Kristianto. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Waikanan yang sekarang sedang banyak ide-idenya karena beliau ini masih sangat muda juga. Kemudian juga yang saya banggakan juga tim Bahasa Lampung dari Waikanan ya, itu dipegawai oleh Bu Setri. Waikanan adalah sebuah kabupaten. Nggak tahu Waikanan. Saya mulai dari selayang pandang dulu kan. Jadi putaran suara tadi langsung ini. Dan kawan-kawan semua ya yang hadir di ruangan ini yang belum bisa saya buka satu persatu tapi untuk itu alhamdulillah kita hari ini dapat kesempatan berkumpul di BPMP ini tentunya dalam acara evaluasi revitalisasi bahasa daerah tahun 2025. Untuk itu saya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai insan yang beriman, tentunya untuk selalu memanjatkan puji dan syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa juga dengan mengiringnya dengan limpahan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya panggilnya apa nih, kawan-kawan aja ya? Karena kayaknya kita seumuran kan ini. Kita lupakan dulu yang lain-lain. Kawan-kawan di sini saya dapat kesempatan didaulat oleh kawan-kawan dari BPMP ini untuk bercerita kepada kawan-kawan semua di sini bagaimana upaya yang kami lakukan di Kabupaten Waikanan sehingga hal itu akan terlihat bahwa pemerintah kabupaten itu memberikan dukungan yang nyata untuk program revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Waikanan. Untuk itu sebelumnya tadi Pak siapa yang selain pandang tadi Pak? Jarwo. Jarwo ya? Jarwo dari mana? Anjak Kota Metro. Masa nggak tahu Waikanan? Otomatis Pak. Emang nggak suka. Ada sentimen nama Pak. Iya. Nah, coba kita mulai Pak. Mungkin tadi ada yang belum tahu Kabupaten Waikanan. Mungkin Besoknya hatong.
Mungkin ada yang belum tahu juga siapa nih yang ngoceh-ngoceh di depan. Ini saya coba perkenalkan dulu ya. Iya Pak. Nah, ini ada sedikit biodata saya. Di next ya. Nah, biodata saya ini singkat-singkat aja Pak. Saya kalau dilihat dari Singkatnya sih kayak gitu. pertama saya bekerja sampai dengan sekarang itu sudah 22 tahun. Tapi riwayat jabatan saya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak ya. Jadi saya ini sebenarnya kurang pegaul Pak. Saya setiap dipercaya untuk menduduki jabatan itu ya karena kurang bergaul, timbulnya jadi agak lama gitu. Jadi kalau ditanya riwayat jabatan saya mungkin terlihat di situ Pak. Pengalaman kerja mungkin 6 sampai dengan sekarang dengan jabatan saya sekarang dalam 22 tahun. Jadi ya itu kurang bergaul jadi agak lama seperti itu. Nah itu Pak, riwayat pendidikan saya mungkin ada yang alumni sama dengan saya awali dengan sekolah di Persit Pak, di Tanjung Karang sini. Kemudian dari Persit saya ke SMP Negeri 2, dulu di sini juga, sekarang udah pindah ya Pak ya. Bangka ya. Kemudian dari SMP 2 saya ke SMA Negeri 2. Itu kayak pindahan kelas saja rasanya Pak. Orangnya itu lagi ketemu kan. Dari SMA 2 kemudian saya kuliah ke Jatinangor. Nah dari Jatinangor itu saya bekerja 2 tahun. Saya dapat kesempatan tugas belajar. Alhamdulillah tugas belajar, kalau nggak tugas belajar dari mana mau? Karena dari S1-nya gratis, S2-nya gratis juga gitu, gratisan terus ini Pak. Nah ini belum masuk. Kebetulan sekarang 80. saya pengennya waktu kepala dinas pendidikan bisa berinteraksi dengan kawan-kawan seperti Pak Iyas ini. Saya main Pak ke Kementerian Pendidikan, ternyata di Kementerian Pendidikan itu saya nggak ada yang kenal satu orang pun saya nggak kenal. Kalau ke Kemendagri Pak, saya ke Sandung aja saya terbangun alumni saya depan situ. Tapi begitu di Kementerian Pendidikan nol. Nah dari situ saya terpacu, saya coba pelajari, oh ternyata isinya di kementerian itu Jogja, Bandung, UI. Saya cari lagi, akhirnya saya putuskan saya sekarang lagi kuliah di Jogja di Universitas Negeri UNY. Ya Yogyakarta. Di UNY, karena saya lihat Jogja. banyak orang WNI itu di kementerian itu. Salah satu dirjennya juga ada dulu kan. Saking ya Pak, bagaimana totalitas saya ingin bisa menguasai itu. Saya kuliah, saya ambil S3 di situ. Dan alhamdulillah doain Bapak Ibu semua sekarang lagi nyusun tapi belum. Nah itu saking saya pengen sangat-sangat fokus pada suatu tujuan saya. Kemudian di sini juga sebelum saya masuk ke materi, saya juga menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang saya jalani ini, baik dari perencanaan sampai evaluasinya, itu berlandaskan juga pada keadaan diri saya. Jadi saya menggagas ini bukan saya orang yang expert di situ, bukan. Tapi saya menyadari bahwa saya juga mempunyai kelemahan itu. Saya lahir di Tanjung Karang, tapi orang tua saya dari, kalau ada orang dari Lampung Barat ada nggak? Ada. Ada ya. Kampung saya namanya Lombok di situ. Ya, di pinggir danau itu. Jadi dulu itu sebelum ada jalan di situ naik motor putih itu 2 jam dari nyebrang kampung. Kebayanglah orang kampungnya gimana ya, jauh dan tapi ya itu yang menjadi saya sebut sendiri saya ini korban. Pada saat saya tumbuh kembang, saya tidak dibiasakan untuk berbahasa Lampung ini. Saya dengar kalau kakek saya tamu saya datang, Pak Ngah saya datang ngobrol sama orang tua saya bahasa Lampung, dan saya tahu artinya pasif mungkin kita bilang sekarang.
Tapi saya nggak pernah diajak untuk melafaznya, untuk berbicara dalam bahasa Lampung itu. Nah itu profil saya yang katanya digadang-gadang sampai dapat penghargaan tingkat nasional. Bahasa Lampungnya nggak jago, Pak, nggak jago, pasti. Jadi apa yang didapat, walaupun saya ada kekurangan di situ di bidang yang sedang saya jalani, yang penting kita ada semangatnya, kita ada kemauannya untuk melaksanakan itu. Bagaimana cara menutupinya? Nanti ada strateginya. Bagaimana saya yang tidak mampu untuk itu, tapi saya punya kemampuan yang lain, saya manfaatkan itu strategi seperti itu. Nah sekarang kita tes dulu ya Pak ya, silakan dinilai nih. Benar nggak nih ya, saya ini ngomong korban juga, gitu saya ada pantun nih. Dibuatin sama saya. Di sini kawan-kawan silakan menilai, tapi sebelumnya saya udah bilang, saya nggak jago ya, jangan diketawain, kasih sikopnya. Lapa hagu wai kanan, Sikap. dan lupa singgah di Juruk Gangsa. Sikap. Segala ham mangsa undangan, Sikap. nengah jama balai bahasa. Yang mana orang Lampung Barat tadi? Kasih saya nilai. 1 sampai 10? 9,5. Iya. Naik kue kanan Kak. Pindah wae kanan ya. Bagak balik ke Lampung Barat aja. Woi. Nggak bisa. Ya. Jadi memang ya itulah keadaan saya kawan-kawan semua. Maksud saya bercerita itu saya ingin memotivasi kawan-kawan, walaupun kita tidak membidangi itu dengan sangat baik, asal kita mau dan kita bisa memimpinnya, kita bisa berhasil seperti itu. Iya. Nah, berangkat dari hal itu, kenapa dulu saya tertarik dengan RBD ini? Banyak hal lain yang lebih lebih bukan seksi ya. Lebih menarik mungkin ya, lebih manfaatnya juga lebih, kemudian juga masanya juga lebih banyak kalau kita kaitkan dengan yang lain. Tapi kenapa saya mengambil bahasa Lampung ini? Tentunya di awal saya mengambil revitalisasi bahasa Lampung ini banyak yang menyatakan itu nggak populer gitu, bahwa kebijakan kamu itu pasti susah untuk berjalan seperti itu. Dan saya sadari juga bahasa Lampung, aduh saya nggak bisa gitu kan. Tapi saya lihat di sini ternyata memang benar bahwa setelah saya kaji dulu kan, banyak isu-isu dari nasional sampai internasional yang menyatakan bahwa ini emergensi loh masalah bahasa Lampung. Contoh kecilnya saya sendiri, saya sudah tidak berbahasa Lampung lagi. Di rumah, di tempat kerja, di tempat sosial, saya nggak pernah lagi berbahasa Lampung. Nah kalau saya pelajari dulu lagi, itu ada dari UNESCO ya, ada pernyataan tahun 2009 itu pada saat mereka konferensi ya, di mana, New York atau di mana itu, mereka menyatakan pada saat itu tahun 2009 bahwa dari 2.500 bahasa di dunia itu ada 1.000 yang terancam. Kemudian saya baca lagi literasinya, di tahun 2022 ternyata dia bukan membaik, malah semakin turun. Sehingga pernyataan mereka pada saat ulang tahun tersebut bahwa setiap 2 minggu satu bahasa daerah itu punah. Sehingga pada saat itu UNESCO itu mengadakan 1 dekade bahasa daerah. Ya, ini masih berjalan sampai sekarang. Nah tentunya ini juga disambut dengan bagaimana Indonesia. Gitu. Saya buka lagi data dulu, sebutannya masih Badan Bahasa ya. Badan Bahasa itu kalau nggak salah mengeluarkan rilis tahun 2003 mengkategorikan bahasa daerah, sehingga dalam salah satu kategorinya itu dinyatakan bahwa
bahasa daerah di Indonesia ini dalam kategori menuju kepunahan. Menuju kepunahan, kalau punah belum. Artinya apa menuju kepunahan itu? Saya lihat keterangannya lagi. Telah tidak dipergunakan lagi oleh sebagian besar orang tua dan anak-anak. Itu kategori menuju kepunahan. Setelah kepunahan itu punah Pak tulisannya. Dan saya langsung sadari, oh ya benar saya bilang. Saya tidak pergunakan lagi bahasa itu. Waktu saya dari kecil sampai dengan saya menikah, sampai dengan saya umur sekarang, saya tidak pergunakan. Terus anak saya seperti apa? Ya pasti nggak pakai juga. Saya dengar malah sekarang udah belajar bahasa Cina tuh di sekolah, anak SD. Nggak ada yang begitu pelajaran bahasa Lampungnya, nilainya kacau. Yang nggak diajarin di rumah, gitu kan. Nah itu pun juga tolong kita semua nggak sadar nih, Bapak Ibu. Siapa yang orang Lampung asli benar di sini? Yang bapak siapa Pak? Siapa? Saiful dari Pringsewu. Dari Pringsewu, hebat ya. Pak Saiful di rumah masih pakai bahasa Lampung nggak? Kalau ke saudara kandung saya masih. Ya. Tapi kalau dengan anak dengan apa? Dengan anak sudah mulai pasif. Sudah mulai pasif ya. Iya. Kadang-kadang mereka cuma sekali-sekali. Tapi kalaupun saya berbicara dalam bahasa Lampung, tahu kok balasannya tetap bahasa Indonesia. Ya itu kayak saya itu Pak. Lagi apa deh? Makan. Tidak ngomong Jawa iso ya. Apa yang Pak Saiful rasakan di hati dan di pikiran Bapak? Apakah Bapak gantai aja saya ini bahasa Lampung nggak akan punah kalau saya masih ngomongin segala macam? Itu nggak kira-kira? Iya, kalau ini tetap bertahan seperti ini, sudah ada satu hal yang sudah bisa disimpulkan. Jika periode saya hilang dan yang megang generasi saya nanti, anak-anak itu, ya tetap ini bukan hanya sekedar apa ya, ketakutan dalam angan-angan, ini sudah jadi tahun sekian nanti 2032 mungkin situ termasuk bahasa Lampung ya kali ini. Itu Pak. Tapi sayangnya kadang kita nggak menyadarinya. Kadang kita sebagai vocal point masih mungkin menggunakan bahasa Lampung, tapi kita lupa satu hal, mengimbasnya. Kita tenang-tenang aja, nggak ngerasanya, oh iya saya ngomong bahasa Lampung gini enggak. Tapi kita lupa nanti yang di bawah kita, generasi setelah kita apa jadinya gitu. Nah, itu yang harus di apa ya, kita semua aware, kita semua sadar ya bahwa apa yang sedang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini, walaupun kita berbahasa Lampung di kepala kita masih aman, bahasa Lampung tidak akan punah, itu akan terjadi begitu kita tidak mengimbaskannya. Kemudian juga di sini dapat kita lihat juga udah sampai mana slide kita? Iya, slide di belakang ya soalnya. Nah di sini juga ada penetapan dari UNESCO bahwa pertanggal 21 Februari itu sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Tahu kan ya Pak ya bahasa ibu seperti apa? Bahasa yang, nah itu, begitu anak-anak lahir itu diperkenalkan pertama itu bahasa ibu. Ada nggak pernah memperingati di sini? Ada yang dari tulang bawang nggak? Tubaba, iya. Yang mana? Ikan jatuh baba Pak. Tulang bawang barat Pak. Ada yang dari Iya, tulang pernah bawang. nggak memperingati dari bahasa ibu? Pakai tuibon. Tuibon Pak. Tidak boleh. Ya. Kebiasaan seperti ini Ini berarti. jika memang bisa kita biasakan itu akan mengubah perilaku nanti. Kan semakin apa ya, begitu banyak yang melakukannya, perilaku kita akan berubah. Oh ternyata bahasa ibu itu penting, harus mulai dibiasakan juga. Coba nanti lapor sama kepala dinas. Siap. Dari guru dari mana? Guru Pak. Dari guru, berani nggak lapor kepala dinas? Berani. Siapa? Andi siapa? Pak Rodi Pak. PLT sekarang Pak, belum. Ya. Oh, Pak Budiman ada.
Ada langsung tengah nggak? Lagi di Jakarta. Nggak lapor kan sama Pak Ustadz? Pak Ustadz dia rit nelfon di sini. Saya Pak Ustadz nih. Pak Nur Rahman nih. Heeh. Iya, Sehat kok ya? sebutannya kan Pak Ustadz. Kawannya kan Pak Ustadz sebutan. Nah, kemudian juga UNESCO ternyata itu yang mendorong inisiatif global untuk program RBD ini. Jadi dari internasional ada, nasional ada melalui kementerian, kemudian provinsi juga ada, dan kita kalau Kabupaten Waikanan yang sedang saya ceritakan. Nah, gimana caranya kawan-kawan dapat mengimbaskan itu? Lapor kepada Kepala Dinas. Pak ini penting, Pak ini perlu, Pak ini fundamental bahasa kita seperti itu. Kenapa? Saya coba beranalogi dulu. Ada yang orang Palembang, Pak. Ada wong gitu galau di sini. Nggak ada ya? Enggak ada. Ini dalam konteks pembelajaran, Pak ya. Dalam konteks pembelajaran kita berdiskusi, jadi saya bukan menyebutkan mendiskreditkan suku ya. Ada yang orang Jawa? Jawa. Jawa. Pak siapa namanya, Pak? Jarwo. Kurang Pak Jarwo. Kuat. Asli mana, Pak? Asli Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas. Gitu. Pak Jarwo punya kawan nggak, sahabat? Banyak. Ada nggak punya 3 yang sahabat dekat? Ada. Siapa namanya? Ada kalau di Liwa ada Basrin itu dari sejak kuliah. Di Bengkulu ada Hendrianto itu sejak waktu Karang Pemuda. Terus di SMA ada Robi. Robi Handrin sama Basrin. lagi di Banyumas, Bapak Jarwo. Lagi misalnya kalian berempat lagi di Banyumas, lagi nongkrong di warung bakso, ngobrolnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Masa iya? Karena beda-beda suku, Pak. Oh enggak, yang Jawa semua maksud saya. Oh iya, kalau saya sama Jawa kita pakai bahasa Jawa. Misalnya sahabatnya berempat, Pak Jarwo, orang Jawa semua, ada di Banyumas, Iya. makan bakso. Ngomongnya pakai bahasa apa? Iya, Jawa apa? Coba. Jawa pasti ya? Masa? Pakai bahasa Jawa. Terus kalau kira-kira berempat itu naik kereta ke Jakarta, sampai Jakarta, berempat itu ngobrol pakai bahasa apa? Ya kita tetap bahasa Jawa apa? Karena aku sama anakku sampai sekarang berbahasa Jawa apa? Itu, ya. Iya. Cuma kita ada tahapan, jadi nanti kalau makanya saya juga senang belajar bahasa Lampung. Kenapa saya harus bisa bahasa Lampung? Supaya saya juga bisa mengajarkan ke anak saya gitu. Karena kan kebetulan saya mau perpustakaan juga. Nah di perpustakaan kelurahan itu kami dengan Atulia juga kita akan membentuk, sudah kita lakukan itu, kita pelatihan sastra lisan Lampung. Nah, Minang Susi ini guru saya untuk sastra lisan Lampung. Dan saya imbaskan lagi ke anak-anak yang ada di Metro. Karena Metro satu-satunya kabupaten kota, saya mak ngedok kampung tiup pokon asli Lampung mak ngedok. Itu ya. Ya, 5 kecamatan, 20 kelurahan mak ngedok. Yo. Iya, mak ngedok, mawang mawe. Pak Cadang, Pak Nyadang, aman. Simpan dulu Pak Jarwo, itu nanti gitu. Nah, maksud saya ini saya belajar secara psikologi biasa. Ternyata Pak Jarwo begitu dari Banyumas ke Jakarta pun masih pakai bahasa Jawa ya. Kira-kira kalau ke Medan, Iya. pakai bahasa apa berempat itu? Ya kalau sama berempat tadi ya tetap pakai bahasa tadi. Sama orang di Bahasa sana. Jawa. Kalau temu Ya orang kalau ketemu sama orang sana, orang Jawa yang ngomongnya Jawa, walaupun Jawanya beda ya. Kayak misalkan saya kan dialek A ya karena saya Banyumas. Kalau ketemu orang Solo, Jogja, Iya, beda. dialek O. Dia dialek O, aku dialek A, kita sama-sama nyambung gitu. Maksudnya saya dengan bahasa aksen saya A, dia dengan aksen dia O, tapi kita ngomong aja gitu. Pakai bahasa Jawa ya. Iya bahasa Jawa. Biasa aja, kalau mandang biasa aja. Pak Jarwo ini dari Banyumas ke Jakarta tetap bahasa Jawa. Iya. Ke tempat lain pun bahasa Jawa. Iya. Ini orang Lampung kan? Ada. Tunjuk tangan coba. Siapa yang mau jadi contoh ini? Hah? Itu, pada ini mana? Si dapat si jalan-jalan biasanya. Siapa?
siapa Pak? Daerah Rahmat. Bareng-bareng. Juara umum. Belalau. Iya. Nah, dari Belalau nih, Pak siapa? Pak Nopri. Rahmat. Rahmat Saputra. Pak Rahmat di Belalau berarti Pak. Sama lagi makan bakso juga. Ada bakso kan sana ya Pak? Banyak. Momoyo aja ada. Ada boyo yang Itu mesuji Momoyo. Itu sambal kepedesan nggak ada apa ya? ini? Ada. Ngomongnya pakai bahasa apa? Kalau daerah kami Pak, khususnya Belalau ke arah Lombok, tempat Bapak asal-usul Bapak itu masih sih Pak kental pakai bahasa Lampung. Bahasa Tapi Lampung. kalau dari Batu Tulis sampai Sumber Jaya, memang penuturnya udah campuran Pak. Nggak ada dan sebagainya. Kalau daerah kami Belalau pun kalau ada orang Jawa dia banyak kan pakai bahasa Lampung walaupun dia kayak kata Pak Jarod tadi udah dipa katanya. Nah, ini saya nggak perlu narik dia sampai jauh benar ke Bandar Lampung nih, karena di dalam Lampung Barat sendiri saja sudah ada mau pergeseran gitu kan. Jadi di sini Pak Rahmat menyatakan bahwa di tempat dia sedang makan bakso dia ngomong pakai bahasa Lampung. Kalau saya tarik pada Pak Rahmat berempat ke Bandar Lampung ngomongnya pakai bahasa apa? Kalau yang daerah saya Pak masih kok kami Pak. Masih Bahkan saya pernah merantau juga ke Jawa Barat ketemu sama orang Batu Berak kan masih bahasa Lampung. masih bahasa Lampung. Nah, dari Bandar Lampung Bapak ke Jakarta Kalau ngomongnya ketemu gimana? sama orang Di pada saat berinteraksi itu dengan kawan-kawan Bapak atau kalau yang lain ya itu tadi Pak kalau masih asli masih ketemu ya? agak berisik gitu diliatin orang gitu ngomong Lampung itu biasa. Tapi kalau ketemu sama orang Bandar Lampung yang memang sekolah di sini Bahasa ya Bang Indonesia. Hati dorang. Iya. Bang Hati dorang. Sama waktu saya ke Singapura juga Pak. Begitu saya mau pesan makanan saya bingung saya ngomong pakai bahasa Lampung. Sama-sama bingung gitu kan. Di situ nanti akan kelihatan Pak. Tolong coba kita sama-sama pelajari bagaimana psikologi orang Lampung dalam ngototnya menggunakan bahasa Lampung. Karena sebagian besar kalau kami menilai Pak, orang Lampung begitu di kabupaten, di daerah dia masih lulu lah ya berbahasa Lampung. Tapi begitu di Bandar Lampung sudah campur-campur tuh biasanya. Begitu di Jakarta seminggu sebulan udah gue gitu. Tapi logatnya Lampung, iya kan? Seperti itu. Nah coba orang lihat orang Palembang. Orang Palembang di Prabu Muli dia ke Palembang seperti apa? Dia ke Jakarta masih kuat seperti orang Jawa loh. Nah di situ saya dulu ada sekretaris dinas saya, sekjen saya pernah menulis dulu belum ada media online ya di Lampung Pos yang ada Tajuk. Dia menulis bagaimana bahasa Lampung ini tergerus di zaman pada saat itu. Di situ dia menyatakan bahwa orang Lampung ini kurang kemauan untuk terus mempergunakan bahasa Lampung itu. Di halayak. Kenapa coba kira-kira? Apa dialeknya susah? Apa malu karena logatnya kayak gimana? Ini orang Jawa nggak malu-malu kok. Jadi pusat perhatian Pak. Hebohnya katanya. Nah, itu juga yang perlu. Lama mereka mau kak ngomong sebesen kak aja. Padahal kalau bahasa Lampung ini ngomong di Cina sana, Iya. Bunyi ini udah nyambung juga kayaknya itu kan. Cara-caranya bapaknya nggak boleh kalau ibu-ibu kan mungkin dianggap dia orang dari Cina daratan nih kata dia. Nah itu kemudian juga di sini UNESCO juga mulai ya menerapkan pendidikan multibahasa itu di sekolah-sekolah. Ya mungkin juga kita kalau di Lampung mungkin dari dulu sudah ada ya, tapi ini adalah respon yang diberikan oleh internasional untuk kita. Nah di sini juga ada beberapa cascading ini turunannya dari internasional, nasional, daerah sampai regional sampai dengan daerah. Di sini ternyata kita juga ada pergub nomor 39 tahun 2014, di mana di sini dijadikan muatan lokal bapak-bapak
itu mengharuskan kami pada hari Rabu untuk berbicara di semua lingkungan menggunakan bahasa Lampung. Nah di sini mulailah kalau tiap acara hari Rabu ada pembukaan acara dinas mana yang jadi pengampunya, mulai kelihatan tuh pada saat laporan pakai bahasa Lampung kan. Ternyata sangat sulit laporan kegiatan dengan menggunakan bahasa Lampung. Karena laporan tertata dengan tata naskah yang baik, bahasa Lampungnya mungkin mengadopnya agak Nggak kurang pas, ketemu, ya kurang kurang match ketemu, ya. ya betul Itu kadang-kadang. mulai kelihatan ke apa ya, ke masalah-masalahnya seperti itu. Nah, sebelum saya masuk, Campur. ini masalah dana ya. Saya cerita lagi dulu. Bagaimana caranya? Ternyata kami bisa sampai seperti ini. Tadinya itu ya itu harus ada yang memimpin. Untuk pemimpin itu dia tidak bisa berbahasa Lampung tidak, tapi dia harus tahu cara memanage kawan-kawannya. Dia harus punya dukungan, harus punya tim. Makanya pada saat itu setelah saya menelaah permasalahan ini, saya mulai cari tim misalnya. Dulu saya sendiri ini masih guru ya. Saya bentuk tim cari kawan-kawan komunitas bahasa Lampung yang benar-benar mau mendukung. Karena kebetulan waktu itu saya kepala dinas, saya ada wewenang sedikit waktu itu. Oke, kita jalankan. Saya bisa intervensi pada bidang-bidang saya. Punya kamu arahnya ke situ ya, punya ini arahnya ke sini ya, seperti itu. Kemudian dengan adanya kekuasaan itu, sehingga kita bisa berjalan. Bagaimana ke atasnya saya meyakinkan pimpinan saya, yaitu kemampuan dari Dari Kadis ke Sekda. kami untuk melobi hal itu. Mas Suji itu dari aku. Nah, mulai dari Kadisku, situ Sekda Mas Suji. saya bentuk tim efektif yang benar-benar mau kerja. Saya berikan mereka suplemen-suplemen, ada mungkin tertulis ya. Saya kasih banyak program-programnya. Dan mungkin salah satunya karena saya lihat tim saya ini hebat-hebat, Bu Sefri ini menjadi kepala sekolah sekarang. Karena ada prestasi, bukan karena cuma dekat aja loh. Ada di sini yang belum kepala sekolah. Banyak. Baru Ronaldo. Dukung dong nanti, tapi kasih dulu pemahaman kepala dinasnya, kemudian dukung. Ini Dan mungkin ada kawan-kawan di sisi yang lain juga. Jadi di situ saya mulai intervensi di bidang GDK ya Pak Iki ya. Dan mungkin ke depan saya akan pastikan Pak Iki untuk menjalankan itu terus. Terus juga ada juga untuk pengimbasannya ya ini butuh sumber daya Pak. Nggak bisa kita cuma ngomong jalan nggak juga, harus ada modal di sini. Kemudian juga FTBI, saya itu baru tahu FTBI bercerita, oh ada ini. Next tahun berikutnya sudah lumayan gagah ya. GTK full support untuk acara-acaranya FTBI. Nah terus juga masih kurang dari situ ada ini kamus ya. Tapi ini ada mentornya loh kamus. Jadi saya nggak sendiri juga, saya dalam memimpin itu saya perlu referensi. Kebetulan referensi saya itu nggak jauh-jauh. Dulu suaminya itu sekda di Kabupaten Waikana. Iya, Udah kenal ya? Oh semalam? Iya. Akhirnya dia mentor. Walaupun cerewet yang minta ampun. Ya. Tapi masukan-masukannya itu memang benar-benar mengarah dan terstruktur untuk ke depan seperti itu. Sehingga tahapan kami juga terbantu sangat oleh saran-saran dari beliau. Kemudian juga ada pelatihan kompetensi dan yang paling penting itu tadi ya, agar kawan-kawan semangat, ada hadiah dan ada reward. Mungkin dari bupati, dari Kadis. Kalau Kadis nggak bisa banyak-banyak. Paling cuma bisa angkat 10 jadi kepala sekolah. Iya kan itu aja. berangkatnya tahun depan. Iya iya. Tapi kalau Iya. bupati ya mungkin rewardnya langsung ya. anak muridnya Nah, juga. itu Iya. kami Semua. jadikan Sampai ya, apapun pokoknya pendamping. sebagai bentuk strategi kami dalam upaya
mendukung program revitalisasi ini. Jadi tidak hanya sekedar berjalan, kawan-kawan harus tentukan dulu rencananya seperti apa, personnya, timnya seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian strateginya bagaimana. Harus main tuh. Ada orang manajemen nggak di sini? Harus main-main benar tuh. Who, why, where, when, how, itu harus diisi semua sehingga kita bisa menjalankan program kita dengan baik. Kemudian juga sebenarnya saya baru menyampaikan sekarang, tapi dulu kami sudah mencoba untuk berperilaku seperti itu. Sekarang di Kabupaten Waikanan ini, Bapak Ibu, kami mulai menyuarakan karena kebetulan saya mempunyai baru di situ, baru bisa ngomong sekarang. Kami mulai mencoba untuk bertransformasi. Pemerintah Kabupaten Waikanan ini menjadi sebuah organisasi yang adaptif. Apa itu yang adaptif? Yang adaptif itu nggak ada lagi yang pinter kayak Pak Jarwo ini. Pinter bener. Mau gimana, gue ini paling pintar. Akan tetap ada, akan tetap eksis. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi misalnya Pak Rahmat tadi yang paling hebat, paling gerot, paling apa, ranking banyak, dewan segala macam. Kasih ngomong gerut Itu akan nggak ada lagi. Jadi yang ada adalah orang-orang yang adaptif, orang-orang yang mau dan mampu untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, contohnya Pak Jarwo mau dia di Lampung Barat ya, di Metro dari Banyumas. Ternyata yang dihadapi di sana, tapi masih banyak. Banyak orang Lampung ya Pak di situ? Hah? Di Metro? Nggak ada. Nggak banyak. Aslinya nggak ada, cuman orang Lampungnya sedikit. Di ruko-ruko yang sering ramai itu? Dan di situ kami mencoba untuk beradaptasi kepada kawan-kawan juga. Bahwa kalian sebagai guru nggak boleh gini-gini terus, gitu. Harus isi dengan yang baru. Itu ya kami apresiasi mereka-mereka yang mau untuk berperilaku adaptif itu. Dan tentunya itu tidak hanya di komunitas guru bahasa Lampung di Waikanan saja, tidak. Kami imbaskan juga untuk seluruh OPD. Saat ini ya, kalau kemarin saya belum mampu karena saya masih kepala dinas, nggak sanggup ngomong sama yang lain. Tapi kalau sekarang agak beda dikit, saya berani ngomong itu. Sehingga mulai sekarang ini sedikit-sedikit kalau di Waikanan itu pada saat menutup acara sudah menyampaikan kalimat penutupnya dalam bahasa Lampung. Sebenarnya tadi saya mau tanya nih sama Septri, karena Septri ngajarin saya, tutupnya Pak, pakai nagimanihan pun, kata dia kan. Cuma saya dapat referensi lagi dari mentor yang tadi saya sebut, yang cerewet tadi itu, dia bilang terima kasih nihan pun gitu. Sekarang gini deh, saya minta semua pendapat ahli di sini. Mana yang paling benar untuk kalimat penutup saya dalam sebuah pidato? Coba, nagimanihan pun atau nerima kasih nihan pun? Ngelimanihan pun. Nagimanihan pun. Gimana penjelasannya Pak? Pertama, memang dari struktur kosakata bahasa Lampung ya, kami lebih memakai sehari-hari ini, kami makin terima kasih. Itu nerimanihan. Gimana? Iya. Di pesisir barat boy, ya lebih ke Terima kasih. Ada cukup. Nerimanihan itu menandakan terima kasih. Jadi tidak perlu dijelaskan dengan kasih. Ya. Cukup nerimanihan. Nihan itu adalah terima kasih. Gak kasih Iya, banget Terima no. kasih. Iya. Terima kasih banget itu nihan. Nihan. Nerimanihan. Pakai banyak Pak. Iya. Ini dari Lampung, Bahasa Kroy, sisi Kerung, barat. sisi barat. Ada yang lain nggak? Saya dulu. Ya saya Ibu, juga silakan. Dari dialog cuma kebetulan kami sama pesisir barat itu memang nerimanihan pun itu adalah terima kasih banyak gitu, tetapi kalau dalam konteks formal kalau pidato itu terima kasih nihan pun itu juga bisa digunakan. Kalau nerimanihan tuh bahasa keseharian
kebayang gitu loh. Kalau untuk menutup pidato, dia menggunakan bahasa formal. Terima kasih Nihan pun memang juga bisa digunakan untuk penutup formal. Itu pendapat dari Bu Mary ya. Iya. Oke. Pandangannya bahwa ada kata-kata formalnya Bahasa di resmi situ. formal. Oke. Ada yang lain nggak? Yuk, Bu siapa Bu? Bu Widya. Bu Widya dari mana Bu? Jalan Tengah, Pak. Jalan Tengah. Ya, kan ya peraturan bupati kan tumaknya mandiot bahasa sikam kurang mudun dia ngerti buka pun sikam kelima nadim puro. Ngalimpuro. Ya. Itu minta maaf. Ya, Bukan terima kasih. Oh, lebih ini lagi. Iya. Jawabannya apa kalau gitu? Ya pun. Saya mendengar. Ya, banyak nih Seth. Set baru ya Pak. Banyak. Ada lagi yang lain ya? Memang yang disampaikan Pak Rizal Islam tadi, memang kalau dikomunikasi dalam penyimbangan dalam himpun itu bahasa-bahasa yang kata Septri, kata Rizal, kata teman-teman itu yang dipakai. Hemanihan Iya. pun, iya pun. Nah, seperti itu artinya itu tidak diperdengarkan hanya di 1-2 tempat. Ketika himpun rata-rata memang itu yang dipakai. Gitu. Nah, ketika Formal. yang disampaikan Mami tadi itu bisa. Jadi ada Lebih komunikasi, Pak. tergantung ruangnya ya. Lebih komunikasi. Kalau ruang adat apa mungkin seperti itu, tapi begitu dia sudah acara formal atau apa, mungkin biar gampang dimengerti kali ya. Seperti ini. Memang suasana lebih santai sih Pak. Yang namanya himpun itu ya laki-laki semua itu sambil rokokan segala macam kan gitu Pak. Maksudnya di sini juga boleh ngerokok gitu? Kalau Nggak yang ada resmi kok. kan sulit Pak, mengenai rokok segala macam. Ya mungkin terima kasih nih. Kalau acara yang ada tuh rata-rata yang sambil rokok segala Jadi macam. tergantung audiennya ya. Tapi kalau dari Manihan tadi, kalau di Lampung Tengah kan ada acara adat juga kan Bu ya? Itu pakai ngalim. Kalau lengkap aja sih Pak Ngalimpuro itu maksudnya. Kalau yang terima kasihnya ya nerima Nihan. Terima kasih. Kalau Terima kasih kepada Terima kasih, terima kasih. Ayo dong, ada Jadi tahu. balik lagi ke pelaku Pak. Lagu itu maksudnya gimana? Ya pelaku gawian kan ya yang memakai yang menjadi juru bicara gitu kan. Oh ya. Tapi Ngalimpuro juga ya dipakai juga sama Iya. yang lain, hanya mungkin logatnya Ngalimpuro. Ngalimpuro. Datang ininya ya. Iya boleh. Bu siapa Bu? Sampai saya kenalan sih Bu. Juru bicara. Siapa? Penyiar radio. Agung, tapi domisili di Bandar Lampung untuk pekerjaan sebagai penyiar radio. Jadi sejauh yang kita ketahui terkait dengan bahasa itu tadi bahwa kita Lampung, masyarakat Lampung dia kan mengenal rici-rici tatanan ubah bahasa Lampung.